Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa enheksana itu digunakan terlebih dahulu sebelum etanol meskipun targetnya adalah senyawa polar. Di sini disuruh menjelaskan perbedaan sifat polar dan non-polar. Untuk sifat polar itu memiliki muatan parsial positif dan negatif karena distribusi elektron yang tidak merata serta larut dalam pelarut polar seperti air dan etanol. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu dari senyawa non-polar itu tidak memiliki muatan parsial dan yaitu cenderung larut dalam pelarut non-polar seperti enheksana. Lalu apa yang terjadi jika ekstraksi langsung menggunakan etanol? Seperti senyawa polar seperti flavonoid memang dapat terekstrak, tetapi untuk senyawa non-polar itu tidak ikut larut sehingga hasil ekstrak menjadi kurang efektif dan kotor. Kemudian disuruh memberikan contoh dari senyawa non-polar dan polar pada tumbuhan. Di sini untuk contoh dari senyawa non-polar itu ada steroid dan terpenoid. Kemudian contoh dari senyawa polar itu ada alkaloid, flavonoid, dan saponin. Di sini terdapat pertanyaan bagaimana jenis elemen mempengaruhi pergerakan senyawa. Di sini kan terdapat beberapa jenis elemen, yaitu ada elemen yang polar dan elemen yang non-polar. Untuk elemen yang polar itu, untuk elemen yang polar akan membawa senyawa polar lebih jauh, sedangkan elemen yang non-polar akan lebih efektif menggerakkan senyawa non-polar. Kemudian yang kedua, tujuan menjenuhkan chamber itu apa? Yaitu untuk menciptakan zat pelarut agar elusi itu dapat merata. Dan mengapa sih totalannya itu tidak boleh terlalu besar? Jika kita menotolkan pada KRT terlalu besar, dikhawatirkan itu noda yang ditotolkan itu akan menyebar dan nanti jika diukur akan tidak jelas hasilnya. Terus contoh satu noda yang muncul itu yaitu senyawa sampel murni atau komponen lain yang tidak terpisah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima yaitu disuruh menjelaskan mekanisme dari percobaan flavonoid. Di sini untuk percobaan flavonoid dimulai dengan mengambil ekstrak yang sudah dimaserasi, yaitu kelompok saya menggunakan ekstrak jeruk payam, kemudian dimaserasi dengan enheksana. Ekstrak yang diperoleh kan sudah dimaserasi itu selama kurang lebih 3 hari. Lalu ekstrak yang diperoleh itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan air panas, lalu dididihkan. Terus setelah itu ditambah dengan reaksi Mg dan HCl. Setelah penambahan air panas kemudian dipanaskan lalu ditambah dengan reaksi Mg dan HCl, ini menghasilkan warna jingga. Warna jingga pada partikum flavonoid ini menunjukkan bahwa daun pepaya itu terkandung flavonoid di dalamnya.